Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Tujuh belas amalan di bulan Ramadan. Pertama, bangun tidur dan segera berwudu. Tujuannya agar terlepas dari ikatan setan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kedua, lakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih. Ketiga, setelah sholat berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir, yakni waktu sahur, adalah waktu terkabulnya doa. Keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur, lalu menyantapnya. Ingatlah, dalam makan sahur ada keberkahan. Loh, kok makannya berhenti, Mas? Oh gitu. Gini Mas, tak kasih tahu. Yang namanya imsak itu bukan batas akhir waktu sahur. Ada dalilnya itu Mas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, makan dan minumlah kamu hingga jelas antara benang putih dan benang hitam, yaitu terbit fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Allah mengizinkan makan dan minum sampai masuk waktu subuh. Gitu Mas. Waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang atau masuknya fajar subuh. Kelima, sambil menunggu subuh, perbanyak istighfar dan sempatkan membaca Al-Quran. Keenam, bagi yang berada dalam keadaan junub, maka segera mandi wajib. Namun, masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh belum mandi suci dari haid. Ketujuh, wajib bagi yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum serta pembatal puasa lainnya, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. 8. Ketika mendengar azan subuh, lakukanlah 5 amalan berikut. Pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud. Ketiga, minta pada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Keempat, lalu membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelima, memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. 9. Melaksanakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Lalu menyibukkan diri dengan berdoa
dan membaca Al-Quran. Ingat ya, bahwa doa antara azan dan iqamah adalah doa yang terkabul. 10. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita adalah di rumah, bahkan di dalam kamarnya. 11. Setelah sholat subuh, berdiam di masjid untuk berzikir, seperti membaca zikir pagi petang, membaca Al-Quran dengan tujuan menghatamkannya dalam sebulan, atau mendengarkan majelis ilmu hingga matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Ketika matahari meninggi tadi, lalu melaksanakan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat, yang dijanjikan pahalanya sebagaimana pahala haji dan umroh yang sempurna. 12. Sejak fajar menjalankan rukun dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, ghibah, namimah atau adu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan mendengarkan musik. 13. Melakukan sholat duha minimal 2 rakaat. 14. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. 15. Memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan berusaha menghatamkannya di bulan Ramadan. 16. Tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. 17. Menjelang zuhur, menyempatkan diri untuk tidur siang walau sesaat. Tidur seperti ini disebut qailulah.